Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Armadani Nur Alfian, yang dimana saya akan menjelaskan cara kerja routing statik dan juga mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu routing statik. Routing statik ini adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, ini kata kuncinya yaitu secara manual. Karena ini merupakan statik. Dan ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Dan penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Dan langsung saja kita masuk ke percobaannya. Di skenario yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini merupakan skema jaringan dari simulasi routing statik yang akan kita buat. Dan selanjutnya itu adalah langkah percobaannya juga. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Nah, seperti ini. Yang kedua, isikan tabel routing static step router sebagai berikut. Nanti pada tabel ini votingnya kita isikan seperti ini. Setelah itu yang ketiga, nanti kita coba mensimulasikan di Cisco Packet Tracker. Nah, untuk sebelumnya udah saya buat ini tabel routing statiknya. Yang pertama kita lihat pada router 1. Kita lihat pada flash internet 0/0. Kita isikan alamat IP pada PC1 yaitu 62. Dan subnet max-nya 192. Nah, ini dan yang terpenting pada port statusnya jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Dan pada flash internet 1 kita isikan alamat IP pada PC2 yaitu 126. Dan subnet max-nya juga 192. Jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Nah, untuk serial 2-nya kita isikan dengan 12.12.12.1. Nah, ini pada serial 2-nya. Dan untuk serial 3-nya kita isikan alamat IP-nya 13.13.13.1. Nah, ini di sini serial 3 jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu. Lanjut kita lihat ke router 2. Ke router 2 ini kita lihat pada flash internet 0-nya kita isikan ke alamat IP dari PC3 yaitu 254 dan subnet max-nya yaitu 128. Dan jangan lupa kita on-kan juga. Dan untuk flash internet 1 kita kosongkan karena hanya ada PC3. Dan pada serial 2-nya kita isikan alamat IP dengan 23.23.23.2 ini dan subnet max-nya .0. Dan pada serial 3 kita isikan alamat IP dengan 12.12.12.2. Nah, ini di sini dan subnet max-nya juga 0. Jangan lupa kita on-kan juga. Nah,
Lanjut ke router 3, kita isikan fast internet nolnya dengan alamat IP 33.33.33.3 dan subnext max-nya juga 255.255.2.255.0. Jangan lupa kita on-kan juga. Dan untuk fast internet satunya kita isikan sama IP 434.43.43.3 dan subnext max-nya 255.255.255.0. Ini untuk website internet 0 dan 1 dan T menghubungkan ke server ini ya. Website internet 0 untuk server 1, website internet 1 untuk server 2. Dan untuk serial 2-nya kita isikan dengan alamat IP 13.13.13.3. Nah, di sini dan untuk subnet max-nya seperti 255.25.25.0 dan serial 3-nya kita isikan dengan alamat IP 23.23.23.3. Ini berada di sini. Serial 3-nya jangan lupa kita on-kan juga. Dan lanjut ke PC 1. Satu tadi kita isikan alamat IP dengan 192.168.1.1 dan untuk subnet max-nya 255.255.192 dan default giveaway-nya kita isikan dengan 62. Dan berikutnya untuk PC 2 kita isikan alamat IP dengan 192.168.1.165 dan subnet max-nya 192 dan giveaway-nya 126. Dan terakhir untuk PC 3 kita isikan dengan alamat IP 192.168.1.253 dan untuk subnet max-nya kita isikan dengan 128 dan gateway-nya kita isikan dengan 254. Oh iya, untuk server 1 kita isikan alamat IP-nya dengan 33.33.33.1 dan gateway-nya 33.33.33.3. Ini yang keduanya yang kita isikan pada router 3 tadi, pada serial 2. Dan pada server 2 kita isikan alamat IP dengan 43.43.43.1 dan default giveaway-nya sama seperti yang kita isikan pada router 3 pada serial 3 tadi. Nah, setelah saya mengisikan alamat IP, langkah selanjutnya yaitu kita isikan double routing static sebagai berikut. Di sini saya akan mengisikan tabel routingnya sama persis seperti tabel tadi. Pada router 1 kita isikan, nah ini ada 3 tabel routingnya. Yang pertama yaitu 192.168.1.128/25 via. Kenapa kita isikan 128? Karena agar bisa menyambung ke PC 1 dan PC 2. Nah, untuk mesh-nya titik 1228 dan next hop-nya 12.12.12.2. Dan untuk tabel routingnya yang kedua, ini untuk menghubungkan ke server 1 ya, yaitu 3.3.3.3.0 dan via next hop-nya 13.13.13.3
Dan tabel rutin yang terakhir untuk hubungan ke server 2 yaitu 43.43.43.0, dan untuk next hopnya 13.13.33. Jadi untuk sampai ke server 2 nanti kita harus melewati ini atau lewat ke router 3. Dan untuk pada router 2 pada tabel statiknya kita isikan dengan 3 tabel. Routing tabel router yaitu yang pertama 192.168.10/25, dan untuk maxnya .128 via 12.12.12.12.1. Ini yang menghubungkan ke router 1. Dan yang selanjutnya untuk menghubungkan ke server 2 yaitu kita isikan dengan network 43.43.43.0/24 dan via next hopnya 23.23.23.3. Jadi nanti lewat sini untuk menghubungkan ke server 2. Dan untuk ke server 1 kita isikan dengan network 3.3.3.0 via 23.23.23.3. Selanjutnya yang terakhir untuk router 3. Nah, ini saya isikan sama persis dengan apa yang ada dengan tabel ini. Nah, kita isikan dengan 2 tabel routing. Yang pertama yaitu ini 192.168.1.0, subnet maxnya .1228 via 12.12.12.1. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Dan tabel routing yang kedua kita isikan dengan 192.168.11.128/25 via next hopnya 23.23.23.23.2. Nah, setelah kita selesai mengisikan tabel routingnya, maka kita lanjut ke langkah percobaan yang selanjutnya yaitu pindah mode ke simulasi. Lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list IPv4 ke ISMPMP. Langsung saja kita simulasikan. Kita masuk ke simulasi. Yang pertama, kirimkan paket simple PDO dari PC 1 ke PC 2. Kita melakukan simple PDO dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan. Maaf, reset dulu. Jangan lupa diedit. Filter hanya centang biru HMP saja ya. Kita mulai lagi. Dari V1 ke router 1, terus 1 ke PC 2. V2 mengambilkan ke router 1 dan dibalas ke PC 1. Nah, pada simulasi yang pertama kita berhasil. Lanjut ke simulasi yang kedua, yaitu kirimkan paket simple PDO dari PC 1 ke PC 3. Kita mengirimkan dari PC 1 ke PC 3, dijalankan ke router 1, lanjut ke router 2 sampai ke PC 3. PC 3 mengirimkan kembali ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 1 dan dibalas ke PC 1. Pada percobaan kedua juga berhasil. Lanjut ke
Percobaan yang ketiga, kirimkan dari PC ke-1 ke server 1. Nah, langsung saja kita kirimkan dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 ke router 3. Nah, ini kenapa gagal? Karena tadi pada saat kita mengisi tabel routing statik, kita tidak mengisikan jalan untuk kembali ke router 1. Nah, gimana solusinya? Kita langsung saja masuk ke routing statiknya. Nah, kita hapus saja. Kita isikan alamat IP yang tepat agar pesan ini terbalaskan dan kembali ke PC 1. Kita isikan dengan alamat IP 192 168.1.0 dan submit artnya kita isikan 128 dan next subnya kita isikan 13.13.13.1. Kita tambahkan, coba kita ulang lagi dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan 1 ke router 1, router 3, lanjut ke server 1. Setelah menerima, dia membalasnya kembali ke router 3, 3 ke router 1, 1 ke PC 1. Nah, berhasil. Dan selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Langsung saja sisa 1 ke server 2. Router 1, router 3, server 2 membawanya ke router 3 lagi. Router 1. Yang berhasil. Selanjutnya langsung saja ke berikutnya dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Langsung saja PC 3 ke router 2, kirimkan ke router 1. Langsung PC 1 dibahas lagi ke router 1, lanjut ke router 2, balik lagi ke PC 3. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Langsung saja dari PC 3 ke 2. Kirimkan ke router 2, kirim ke router 1, lempar ke PC 2, kedua balik lagi ke router 1, balik lagi ke router 2, dan sampailah ke PC 3. Berhasil. Dan selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Kita delete dulu. Kita dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan router 2 masuk ke router 3 sampai server 1, terus 1 kembali lagi ke router 3, balik ke router 2, dan sampai lagi ke PC 3. Langsung saja ke percobaan yang selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke server 2, dari PC 3 ke router 2, masuk ke router 3, sampai ke server 2, server 2 kembalikan lagi ke router 3, lempar ke router 2, dan sampailah lagi ke PC 3. Berhasil. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Delete dulu. Dikirimkan dari server 1 ke server 2, ke router 3 sampai server 2, balik lagi ke router 3 sampai router server 1. Langsung saja percobaan ke selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 1, server 1 PC 2, server 1 ke PC 3. Lanjut, kita delete.
server 1 ke PC1 kita jalankan. Server 1 ke router 3 ke router 1 ke PC1. Nah, karena tabel routing yang tadi sudah kita ganti atau kita perbaiki, maka komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita tidak ganti, jadinya dari server 1 nanti hanya akan berhenti ke router 3 karena tidak ada jalannya atau jembatannya. Lanjut dari server 1 ke PC2. Kita lihat berhasil kan? Kalau tadi kita tidak ganti, maka ini kemungkinan tidak berhasil. Oh iya, pada percobaan sebelumnya tadi belum dibalas tapi udah kita delete duluan. Kita coba ulangi lagi satu-satu ke posisi 1 kah? Berhasil. Nah, V1 berhasil membalasnya dengan mengalihkan ke server 1. Lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu dari server 1 ke PC3. Langsung saja ke dari server 1 ke router 3. Lanjut ke router 2 sampai PC3. Kembali lagi dan sampailah ke server 1. Nah, setelah selesai mensimulasikannya, maka langkah percobaan yang keempat yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembali mode ke real time, lalu coba lakukan tracing seperti poin 3, lalu amati penelusuran rutenya. Nah, setelah selesai mensimulasikannya, kita coba masuk ke mode real time. Kita coba melakukan tracing dari yang pertama PC1 terlebih dahulu. Kita buka command frame, lalu ketikkan perintahnya transfer spasi alamat IP dari PC 2 dulu 192.168.1.65 enter. Nah, tadi cuma melewati router 1 saja dan langsung sampai ke PC2. Selanjutnya kita melakukan tracing pada PC3 TC253. Nah, tadi cuma melewati router 1 lalu ke router 2 dan sampai langsung ke PC3. Oke, setelah itu kita melakukan tracing pada server 1. Nomor IP-nya 33.3.3.1. Nah, dari PC1 dia langsung ke router 1, lalu masuk ke router 3, lalu sampai ke server 1. Nah, setelah itu yang terakhir ke server 2, yaitu alamat IP-nya 43.43.43.1, enter. Nah, tadi kan dari PC1 dia melewati router 1, terus ke router 3 dan sampai ke server 2. Setelah selesai melakukan tracing pada sisi 1, kita lanjut melakukan tracing pada PC3. Ke command from, kita ketikkan perintah yang sama, treasure spasi alamat IP dari PC 192.168.1.1. Nah, dari PC3 dia melewati router 2 lalu masuk ke router 1 dan sampailah ke PC1. Nah, setelah itu kita tracing ke PC2 yaitu 65, enter. Dari PC3 ke router 2.
lempar ke router 1 sampai ke PC2. Setelah itu kita lakukan retching ke server 1. Muat IP-nya 33.33.3.1, enter. Dia dilempar dari PC3 ke router 2 ke router 3 dan sampai ke server 1. Langsung saja akan retching ke server 2. 43.43.43.1. Nah, tadi dari PC3 ke router 2 masuk ke router 3 dan sampai ke server 2. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dari PC3, kita melakukan tracing ke dari server 1. Langsung aja ke command from. Dari server 1, pertama kita melakukan tracing ke PC1 terlebih dahulu. Tester 192.168.1.1.1. Nah, dari server 1 dia ke router 3. Dari router 3 ke router 1 dan sampailah ke PC1. Selanjutnya kita tracing ke PC2. 65, enter. Dia melewati router 3, lanjut ke router 1 dan sampailah ke PC2. Selanjutnya kita tracing ke PC3. 253. Nah, ini dari server 1 dia lempar ke router 3, lempar lagi ke router 2 dan sampailah ke PC3. Dan yang terakhir kita lakukan tracing ke server 2. 43.43.43.1. Oh, maaf, perintahnya belum ditulis treasure. 43.43.43.1, enter. Nah, jadikan dari server 2 dia cuma melewati router 3 dan sampai langsung ke server 1. Nah, akhirnya selesai juga tracing yang telah kita lakukan tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.